Halo, kenalin nama aku Mas Faisal Bakri dari Ilmu Komunikasi 25. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa dua orang yang melakukan hal yang sama bisa dinilai berbeda? Hanya karena hasil akhirnya saja yang berbeda. Nah, disinilah konsep moral luck itu muncul. Jadi, moral luck adalah kondisi di mana penilaian moral terhadap seseorang berdasarkan faktor keberuntungan atau nilai-nilai yang sebenarnya di luar kendali mereka. Biasanya kita menilai seseorang berdasarkan niat dan tindakannya, tapi dalam kenyataannya hasil akhir juga sangat berperan penting dalam penilaian kita. Contohnya, dua orang yang mengemudi dengan ceroboh. Yang satu tidak menabrak siapapun, sementara yang satu lagi menabrak pejalan kaki. Secara tindakan, mereka berdua sama, tapi secara moral, pengemudi kedua dianggap lebih bersalah. Padahal perbedaannya hanya pada tindakannya saja. Moral luck juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, resultant luck, tergantung pada hasil akhirnya. Yang kedua, circumstantial luck, tergantung pada situasi yang dihadapi. Ketiga, constitutive luck, terkait karakter atau kepribadian seseorang. Dan yang terakhir atau yang keempat, causal luck, dipengaruhi oleh sebab-sebab sebelumnya yang di luar kontrol seseorang. Ada juga yang dinamakan dilema moral luck. Disinilah dilema besar muncul. Di satu sisi, kita menilai seseorang berdasarkan niat dan usahanya, tapi di sisi lain kita juga terpengaruh pada hasil akhir. Pertanyaannya, apakah adil menghukum seseorang hanya karena dia kurang beruntung? Kalau kita melihat niat, maka hasil terdianggap penting. Tapi kalau kita melihat hasil, maka keberuntungan ikut menentukan moral seseorang. Jadi, inilah konflik utama dalam moral luck. Solusi dari saya tentang permasalahan dilema besar yaitu kita bisa menyelesaikan dilema dengan melakukan pendekatan yang seimbang. Pertama, kita harus bisa membedakan penilaian moral dan tanggung jawab hukum. Dalam hukum, hasil tetap penting karena menyangkut dampak nyata. Namun, dalam penilaian moral, kita sebaiknya lebih fokus pada niat, usaha, dan kepribadian seseorang. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa manusia tidak sepenuhnya bisa mengontrol semua hal dalam hidupnya. Dengan begitu, kita bisa lebih adil dan tidak terlalu cepat menghakimi seseorang. Dan yang ketiga, solusi terbaiknya adalah kita membaginya menjadi dua lapisan penilaian. Lapisan pertama, niat dan tindakan. Lapisan yang kedua, dampak atau hasil. Dengan cara ini, kita tetap adil tanpa mengabaikan realitas. Jadi, kesimpulannya, moral luck menunjukkan bahwa hidup tidak selalu sepenuhnya adil, bahkan dalam penilaian moral. Karena itu, kita perlu lebih bijak lagi dalam menilai seseorang. Dan kita tidak lupa juga bahwa keberuntungan sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Nah, jadi gimana guys tentang moral luck yang sudah aku jelasin tadi? Kalian sudah paham kan apa itu moral luck? Bye bye.